Kenapa anak itu dipukul? Apakah kemarahan kita berguna? Mama jahat, mama monster, salah didik. Senang bisa jumpa dengan Papa Mama di Bapau, bahas problem anak ortu bersama dengan Ibu Charlotte Priyatna. Ya, Marlene, Bu Charlotte, kita sebagai orang tua kan pasti pernah marah lah ya sama anak ya gitu. Tapi sebenarnya marah yang tepat tuh seperti apa sih yang masih terkendali dan tidak meledak-ledak? Mengingat anak kan juga punya emosi sendiri ya saat dimarahi, dan bagaimana anak marah ke orang tua juga itu kan harus ditanggapi dengan benar. Gimana Bu Charlotte? Jadi marah itu adalah emosi yang kita kenal emosi negatif, ya. Bukannya nggak boleh marah, boleh marah, tapi apakah marahmu berguna? Berguna buat si anak. Karena tujuan kita marah ketika kita mengekspresikan marah kita, yaitu perasaan marah kan, ada tujuan yang mau berguna buat si anak. Ketika kemarahan itu tidak berguna, malah akan merusak sebuah relasi. Marah yang nggak berguna nih, lebih spesifik lagi nih seperti apa Bu, misalnya contohnya? Marah yang tidak berguna. Marah yang tidak berguna akan menghasilkan sebuah sakit hati yang membawa dia kepada pahit. Kepahitan si gitu anak. si anak. Iya. Tetapi kemarahan yang berguna, semua kemarahan pasti menimbulkan rasa sakit kan. Tapi rasa sakit yang menuju kepada pertobatan. Jadi itu gunanya. Apakah kemarahan kita berguna membuat si anak jadi bertobat, membuat si anak jadi berubah, Atau hanya justru, menimbulkan sakit hati saja? iya, Gitu. menimbulkan sakit hati, akhirnya kepahitan, dan itu kan pasti bukan menjadi tujuan si orang tua, karena akan disesalkan. Oleh karena itu, waktu orang tua mau marah, itu harus dipilih, ya, perlu marah atau tidak. Ya, bagaimana cara marahnya? Oleh karena itu marah itu harus lambat. Firman Tuhan kan katakan, cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Jadi waktu lambat itu artinya kita punya jeda. Ini saya perlu marah enggak? Waktu saya marah, saya mengungkapkan kekesalan saya mau menumpahkan, saya hanya sekedar melampiaskan, atau sebetulnya marah saya memang anak ini perlu dimarahin. Tapi kadang kan orang tua itu pas anak misalnya berbuat sesuatu yang salah, terus terpicu emosi kan, jadi akhirnya orang tua meledak-ledak. Iya. Nah itu sebenarnya harusnya bagaimana tuh orang tua? Jadi kemarahan itu harusnya bukan menjadi reaksi atas adanya aksi. Jadi bukan impulsif ya Bu ya? Bukan impulsif, tapi itu harus menjadi responsif. Sifatnya respon. Ketika dia melakukan ini, makanya kenapa saya perlu marah. Karena ini menjadi sebuah respon atas apa yang dilakukan. Ya, misalnya anak kurang ajar. Atau anak melakukan sebuah kesalahan yang amoral, kan kita nggak mungkin nggak marah. Iya. Pasti kita marah, tapi marahnya kita yang seperti apa? Yang meledak-ledak, lempar-lempar barang, atau sebetulnya waktu kita mengungkapkan dengan sedih. Iya. Kemarahan yang lebih kepada kenapa kamu lakukan seperti itu. Jadi perlu nggak sih Bu kalau orang tua diam dulu sesaat, berpikir, Iya. jadi tidak langsung main emosi aja langsung marah-marah begitu? Betul. Nah, biasanya orang tua yang langsung marah, yang impulsif tadi, itu karena si orang tua sebetulnya punya kemarahan di dalam dirinya yang belum selesai. Jadi begitu ketowel. Iya, begitu dia. Seperti hot button gitu ya? Iya, betul. Itu udah pasti bukan marah yang tepat ya Bu ya? Itu pasti bukan marah yang tepat, karena sebetulnya di dalam dirinya aja sudah ada kemarahan. Jadi kemarahan orang tua mungkin jadinya berpusat pada diri sendiri ya? Kemarahan yang belum selesai. Jadi ketika kemarahannya tidak selesai karena dia masih menyimpan luka-luka, dan kemudian lukanya itu kesentuh, wah itu kan meradang buat si orang tua. Maka si orang tua itu akan mengekspresikan kemarahannya dengan melampiaskan.
Dan sebetulnya waktu dia lampiaskan kepada anak, bukan kepada anak, tapi kepada lukanya itu sebetulnya, karena dari si luka. Jadi sebetulnya si anak itu hanya korban. Korban pelampiasan. Iya. Dari korban kepahitan orang dari, tua yang belum selesai. Iya, betul. Jadi si orang tua inilah yang sebetulnya harus diselesaikan, bukan si anak. Karena si anak kan hanya memicu saja. Jadi mungkin kalau orang tua merasa dia kok sulit mengendalikan amarah sama anak, mungkin dia harus refleksi kembali ya. Iya, dan dia yang harus konseling. Bukan anaknya. Bukan anaknya. Dan emosi orang tua itu berpengaruh nggak sih Bu? Nanti anaknya juga akan menciptakan emosi yang sama. Betul, karena itu akan menularkan gitu ya. Ya kalau saya pakai kata menularkan begitu, karena kan aksi reaksi ini menjadi sebuah pola. Iya. Kalau marah itu bentuknya seperti gitu apa? ya, Bu? Jadi kepahitan menimbulkan kepahitan. Iya. Jadi Gitu ketika sekarang dia marahnya dengan cara melempar barang, karena itu pola dia. Nah itu kan sebetulnya tanpa disadari mengajarkan kepada si anak, kalau kamu marah, kamu juga boleh lempar. Cara marahnya begitu. Cara marahnya seperti itu pola. Jadi nggak putus-putus tuh terus Iya, berpola, bahkan betul. bisa ke anak cucu ya seperti Iya, itu. karena itu menjadi sebuah rangkaian yang ya tidak berujung. Ya sama kayak misalnya kita lihat ya pada sebuah budaya. Kenapa anak itu dipukul? Ya. Dan kita melihat itu menjadi pola. Guru pukul murid, orang tua pukul anak, dan orang tua mengatakan memang harus dipukul. Iya. Dan semua orang di sini juga kalau anaknya salah, anaknya dipukul. Tujuannya maksudnya baik. Iya. Supaya si anak berubah, supaya si anak bertobat. Tetapi si anak ini ketika menjadi orang tua, maka si anak ini juga akan pukul anaknya. Tanpa tujuan yang... Apakah ini mendidik ya? Apakah ini melukai hati si anak? Apakah ini perlu dilakukan? Apakah tipe anak yang seperti ini bagaimana? Karena nggak semua anak cocok untuk dipukul ya, maksudnya diperlakukan. Yang nggak dipikirkan oleh orang tua. Dia hanya mikir dulu saya dibesarkan juga dengan cara ini, di abuse gitu ya, dengan cara dipukul. Sehingga ketika sekarang saya didik dengan cara ini, maka cara inilah yang saya pikir efektif untuk anak-anak saya. Padahal cara itu udah nggak works lagi. Kalau dulu saya dipukul membuat saya kapok, bertobat, tapi saya tidak kehilangan respect terhadap orang tua. Tapi ketika sekarang saya pukul anak dan menghancurkan hatinya dan bikin hatinya pahit sehingga relasi menjadi rusak, itu nggak worth banget. Iya, nggak worth. Bu, tapi kalau ada ini juga orang tua yang kalah dengan emosi anak. Ada satu contoh kasus, misalnya ini anaknya main game gitu ya, maksudnya orang tua baik ingin mengambil nih yang dipakai anak karena gadget. Kelamaan. Ya karena kelamaan. Tapi mungkin caranya juga salah, jadi ambil aja. Akhirnya anaknya marah itu memberontak dan mengata-ngatai orang tuanya, mamanya, mama itu jahat, mama itu monster, mama itu pokoknya gitu kata-kata yang negatif. Akhirnya, tapi orang tua ini karena lebih lemah dibanding emosi anak, jadi dia berikan lagi HP-nya. Nah itu kan sebenarnya bukan solusi, solusinya seperti apa gitu yang baik. Gitu. Jadi bagaimana kita merespon marahnya si anak gitu ya. Emosi anak gimana sebenarnya? Iya, jadi kan sekarang si anak main. Ketika anak main ini kan orang tua marah nih. Dan dia pikir yang menjadi penyebab anak ini main adalah HP-nya. Padahal bukan. HP itulah yang mengisi kekosongan si anak. Jadi bukan salah HP. Kenapa si anak jadi memilih HP? Di mana si orang tua? Ya, Karena jadi, kesibukan jadi begitu. akhirnya itu anak anggap kesenangan dia gitu ya, diambil iya dong. ya. Sekarang kan seperti ini, HP itu sudah mengisi hatinya. Ya, makanya dia attach, dia dekat, lekat dengan HP. Lalu barang yang bikin dia senang, bikin dia puas, yang menemani dia dengan setia, lalu kemudian barang ini diambil. Itu kan seperti diambil separuh nyawanya kan. Iya, dan mamanya nggak pernah mengisi kekosongan dia. Dan tidak itu mengisi. Ya? Jadi dia hanya melihat mamanya jahat. Ya,
Mama nggak pernah mengisi kekosonganku, lalu sekarang ketika aku ada sesuatu yang bisa membuatku senang, membuat aku happy, Mama ambil. Dan memang betul kan, Mama itu nggak mengasihi aku. Karena Mama tidak pernah ada di dalam hidupku, dan ketika mestinya aku senang kan mestinya Mama senang. Kenapa sekarang aku senang, Mama jadi tidak senang? Ya, dan Mama jahat, Mama monster, itu yang dia pelajari ya. Selama di dalam games kan, pihak yang jahat itu selalu monster. Nah, si Mama terpicu dengan kata-kata itu. Ya, terpicu dengan wah jahat, monster, dan sebetulnya kan itu hanya ungkapan emosi si anak. Nah, ketika itu ungkapan, harusnya mamahnya itu sadar bahwa anak marah, anak menjadi sedih, anak frustrasi. Apa yang harus dilakukan? Ya, dia mestinya menghibur, dia mestinya menjelaskan, dia mestinya mengajak anaknya, sini nak, tadi Mama ambil supaya Mama mau kasih sesuatu yang lebih enak, lebih nikmat daripada HP. Ya, mestinya kan itu yang diberikan. Nah, jadi harus ada penggantinya. Pengganti, substitute. Tapi biasanya apa Bu yang menghalangi orang tua untuk begitu? Kenapa orang tua malah menghindar atau marah? Akhirnya menghindari konflik kan dengan mengembalikan HP konflik, anak. Dikembalikan karena kan dia takut kehilangan kasih sayang anak. Dia sebetulnya takut anaknya pahit, benci dengan dia. Jadi akhirnya dia kembalikan. Nah, waktu dia kembalikan, si anak itu kan menang ya. Dan dia pasti akan pakai pola bagaimana saya bisa mendapatkan kesenangan saya kembali. Yaitu dengan cara saya akan menghina, saya akan marah, saya akan ngamuk, maka Mama akan kalah. Dan pola ini akan terus berlanjut dan kita melihat nantinya orang tua yang frustrasi, anak yang kurang ajar. Karena salah didik. Jadi penting sekali ketika orang tua belajar kembali. Apa nih yang dia harus lakukan demi memenangkan hati anaknya? Kita ini bukan soal kalah menang. Bukan soal benar salah. Tapi lebih kepada sekarang ini bagaimana kita memenangkan hati dia. Jadi komunikasi itu perlu ya dengan anak. Betul. Jangan dihindari tapi diselesaikan. Gitu. Iya, betul. Jadi bagaimana si orang tua bisa mendekati anak ini kembali. Karena kadang-kadang gini, kan kemarahan itu sesuatu yang kita lakukan tanpa sadar. Karena itu menjadi reaksi dari emosi-emosi negatif yang kita miliki. Jadi kita nggak sadar. Pentingnya kesadaran kita bahwa ketika kita sekarang ini ada di sini, sekarang sedang apa, lalu di depan kita siapa, lalu tujuan kita apa. Nah, sejenak kita berhenti untuk kita sadar, aware. Nah, kadang-kadang kenapa kita bisa bablas? Kenapa kita bisa bisa tanpa sadar tuh makin kan? Kayak kemarahan itu kan kayak di kipas itu makin lama makin besar. Iya. Jadi kemarahan itu bisa bersifat akumulasi. Ya, menumpuk lalu kemudian meledak. Atau bisa sifatnya eskalasi, yang terus terjadi peningkatan. Awalnya mungkin kita marah biasa, ya biasa. Tapi setelah pikir, kemudian kita jadi tambah marah. Oleh karena itu, kenapa kemarahan itu Tuhan nasihatkan kita harus lambat. Bukan hanya lambat, tetapi hati-hati, ya, karena iblis sedang mengintip, ya. Jika hatimu panas, maka dosa mengintip. Ya. Jadi jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena justru di tengah-tengah marah kita, iblis lagi cari kesempatan untuk kita jatuh. Jadi kalau dulu relasi juga ya Bu ya. Iya. Jadi kalau dulu ada nasihat nih, kalau lagi marah, minum aja air dulu. Gitu, jangan ditelen supaya kita masih bisa menahan marah kita gitu ya. Tapi ingat minum airnya dari mana? Maksudnya mau minum air kemudian, nah oleh karena itu kenapa pembaharuan budi kita, maksudnya mindset kita, itu yang harus terus menerus setiap hari.
Ya, kita terus mengalami perubahan. Jadi seperti ini kita belajar parenting itu kan mengubah ya. Jadi mengubah mindset kita, mengubah cara berpikir kita, nanti akan mengubah respon kita terhadap peristiwa, terhadap kejadian. Jadi nggak serta-merta terjadi pengulangan, kok selalu reaksinya begitu lagi ya. Kita kok kayak nggak naik kelas, ya. Akhirnya relasi dengan anak juga nggak baik ya. Relasi menjadi rusak. Dan akhirnya ketika relasi kita dengan anak menjadi rusak, maka anak ketika dia memiliki hubungan-hubungan sosial dengan teman, dengan orang lain juga menjadi rusak. Papa Mama, agar makin menjadi berkat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tetap ikuti episode Bapau selanjutnya di berkathidup.net.